Hai semuanya, balik lagi di warga anime, warganya para ibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken chapter 245 sampai 248. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang telah dilemparkan jauh ke dimensi lain yang membuat Ramirez sangat marah hingga memperlihatkan wujud aslinya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah semua persiapan Rimuru selesai, Rimuru pun akan menghadapi Velda. Gi bertanya kepada Rimuru, "Hei Rimuru, apakah kau butuh bantuan?" Rimuru menjawab, "Aku akan melawannya sendiri dengan mengerahkan semua kekuatanku." Rimuru pun menyuruh Gi untuk membantu Ramirez dalam mempertahankan penghalang. Dan pada akhirnya, semua orang di sana pun akan mempercayakan kemenangan kepada Rimuru. Dengan demikian, Gi, Minim, Ramirez, Chloe, Diablo, dan True Dragon lainnya akan menjaga penghalang. Rimuru dan Velda saling menatap satu sama lain, dan pertarungan pun dimulai. Mereka berdua dengan sangat cepat meluncurkan tebasan pedangnya hingga menghasilkan gelombang kejut yang menghempaskan udara. Dan betapa mengejutkannya, pedang Rimuru telah memotong pedang milik Velda. Velda pun sangat terkejut ketika pedang level dewa miliknya terpotong dengan mudahnya. Velda pun akhirnya menyadari bahwa itu adalah pedang dengan level Genesis. Velda kemudian berteriak memanggil sebuah pedang pamungkasnya, dan muncullah Veldanava Sword. Itu adalah pedang yang berada pada level Genesis. Dan setelah itu, dengan secepat kilat, Velda mengayunkan tebasan-tebasannya ke arah Rimuru. Tapi bagi Rimuru, itu masih terlalu lambat. Rimuru menghindari serangan Velda dan membalasnya dengan tebasan pedangnya. Velda kemudian memblokir serangan itu hingga pedang mereka berbenturan. Dari benturan itu, menciptakan gelombang kejut yang sangat luar biasa hingga Velda tak kuat menahannya dan terpental. Namun anehnya, gelombang kejut yang luar biasa itu terasa seperti angin sepoi-sepoi bagi Rimuru. Padahal, saat Rimuru bertemu Velda sebelumnya, dia merasakan hawa keberadaan Velda yang sangat luar biasa. Tapi saat ini sungguh berbeda. Rimuru pun merasa aneh dengan hal itu. Ciel menjawab, "Itu karena Anda telah berevolusi setiap harinya dan menjadi lebih kuat." Rimuru pun senang mendengar hal itu. Semua serangan Velda kini dapat ditangkis Rimuru dengan sangat mudah. Velda pun berteriak dan berkata, "Sial, andai saja aku memiliki Wisdom King Raphael, aku pasti memiliki bentuk sempurnaku." Rimuru mendengar Velda membicarakan skillnya dahulu. Tapi, skill itu sudah berubah. Ciel telah menggabungkan inti dari Wisdom King Raphael dan Platonus King Beelzebub dan terciptalah Void God Azazoth. Rimuru pun mengatakan kepada Velda bahwa dulunya aku mempunyai skill itu, tapi sekarang sudah tiada. Sayang sekali, harapanmu tidak akan menjadi kenyataan. Velda sangat tertekan dan berkata, "Tidak mungkin Raphael menghilang, itu tidak mungkin." Karena tanpa skill Raphael, Velda tidak akan bisa mewujudkan dirinya yang sempurna, dan semua rencananya juga akan gagal. Ekspresi Velda pun menjadi sangat hampa. Namun betapa mengejutkannya, tiba-tiba Velda tertawa dan berkata, "Kuahahaha, siapa sangka kau akan menjadi yang paling berbahaya, Rimuru. Aku ingin menghancurkan dunia dengan kekuatanku sendiri, tapi sayangnya aku tidak cukup kuat untuk mengalahkanmu. Kau terlalu tidak wajar, Rimuru." Rimuru pun merasakan sebuah kejanggalan, dan benar saja, tiba-tiba kepribadian Velda telah berganti dengan kepribadian Yuki sebenarnya. Karena Velda putus asa dan terdesak, Yuki pun berhasil mengambil alih Velda. Bagi Yuki, Velda telah menjadi pionnya yang sangat bagus. Sebelumnya, Yuki dengan sengaja membiarkan dirinya diambil alih oleh Velda. Tapi, semuanya telah berjalan sesuai dengan rencana Yuki.
Yuki saat ini telah mendominasi Velda dan mencuri kekuatan dan pengetahuan Velda sepenuhnya. Dan tidak hanya itu saja, Yuki telah mendapatkan benih kekuatan pahlawan. Secara tiba-tiba, kekuatan Yuki pun meningkat dengan sangat drastis. Yuki kemudian menyerang Rimuru. Sembari bertarung, Yuki mengatakan bahwa keberadaan Velda mirip seperti tiruan Kodo dan Namrada. Bahkan lucunya, Velda benar-benar merasa dirinya adalah Veldanava yang telah dilahirkan kembali. Yuki pun tertawa dengan hal itu. Velda hanyalah sebuah manas yang mewarisi ingatan Veldanava. Dengan mewarisi ingatan Veldanava, Velda memiliki kemampuan Veldanava. Dan pada saat ini, karena Yuki telah mendominasi Velda, Yuki pun memiliki kemampuan Veldanava. Mendengar itu, Gi dan yang lainnya sangat marah. Menurut Gi, mustahil bagi seorang manusia mampu mengendalikan semua kekuatan Veldanava. Ramirez pun setuju dengan perkataan Gi. Ramirez berkata, "Akulah yang menyegel mayat suci Veldanava. Tidak mungkin orang sepertimu bisa menggunakan semua kekuatannya tanpa merusak segel itu." Namun betapa mengejutkannya, Yuki mengatakan bahwa dirinya telah berhasil melepaskan segel itu dengan sangat mudah. Jika kau tidak percaya, kau bisa memastikannya. Ramirez yakin bahwa segelnya sangat kuat. Ramirez pun memutuskan untuk memastikannya. Dengan begitu, Ramirez pun terpengaruh oleh provokasi Yuki. Tapi, Rimuru segera menyuruh Diablo untuk segera menghentikan Ramirez. Rimuru mengatakan kepada Ramirez bahwa kemungkinan Yuki sedang menipumu. Yuki sangatlah berbahaya. Melalui kata-kata, Yuki mampu membuat orang lain melakukan apa yang dia inginkan. Ciel merasa Yuki memiliki sihir primitif Koto Dama. Dengan kata-katanya, dia dapat mempengaruhi pikiran dan mental seseorang. Karena itu, Yuki mampu menipu semua orang dengan sangat mudah. Di satu sisi, Rimuru dan Yuki masih terus bertarung dengan sangat sengit. Kekuatan Yuki telah meningkat pesat hingga mengimbangi Rimuru. Bahkan, Rimuru merasa Veldanava Sword milik Yuki kini memiliki energi yang lebih besar dari Veldora Sword milik Rimuru. Yuki mengatakan bahwa dirinya benar-benar telah menghancurkan segel mayat Veldanava. Karena itulah aku memiliki kekuatan besar ini. Rimuru pun akhirnya mengakui hal itu. Alasan mengapa Yuki mengulur waktu 1 bulan sebelum peperangan mungkin itu adalah untuk merusak segel Veldanava dan mendapatkan kekuatannya. Dan seketika itu juga, Gi dan yang lainnya merasakan gelombang yang sama dengan Veldanava. Itu adalah kekuatan yang meluap dari pedang Yuki. Semua orang pun kini telah terdiam. Yuki pun tertawa melihat ekspresi mereka. Sebelumnya, semua rencana Yuki telah digagalkan oleh Rimuru satu persatu. Tapi, hal itu membuat Yuki semakin tertantang dan membuat rencana yang baru. Karena Yuki tahu bahwa dirinya tidak bisa menang terhadap Rimuru, dia pun mengulur waktu selama 1 bulan untuk mencari kekuatan yang lebih besar dari Rimuru. Sementara itu, Yuki dengan sengaja membuat Velda mengambil alih tubuhnya. Dalam 1 bulan, Yuki menganalisis kekuatan Veldanava dan berbagai macam kekuatan yang dia butuhkan. Tapi saat ini, Yuki masih belum mampu menggunakan semua kekuatan penuh Veldanava, dan hanya mampu menggunakan sebagian besarnya saja. Veldanava Sword milik Yuki ini adalah buah dari kekuatan Veldanava. Setengah dari energi Veldanava telah terkonsentrasi di dalamnya. Dan pada saat ini, Yuki telah menggabungkan pengetahuan Velda dengan skill ultimate Creation God Ahura Mazda dan melahirkan skill ultimate Information King Akashic Records. Dengan skill ultimate-nya itu, Yuki mampu menggunakan berbagai macam skill yang ingin dia gunakan. Dan pada akhirnya, Yuki pun menjadi orang yang sangat kuat yang memiliki berbagai macam kemampuan. Tapi walaupun begitu, kekuatan Yuki masih seimbang dengan Rimuru. Meskipun Yuki sudah meniru skill mana breeder reaktor milik Milim, Yuki masih belum bisa melampaui Rimuru. Yuki pun memerintahkan Velda untuk mengisi energi pedang Veldanava-nya sampai pada batas absolutnya. Yuki kemudian melepaskan tebasannya dengan kecepatan super cepat. Namun, itu masih bisa ditangkis oleh Rimuru. Yuki kemudian menjentikkan jarinya, dan seketika itu juga, waktu telah berhenti mengalir. Di dalam waktu yang terhenti, sihir tidak bisa diaktifkan, tapi tidak untuk sihir pada tingkat primitif. Karena Yuki memiliki sihir pada tingkat primitif, Yukilah yang diuntungkan.
Yuki pun menyerang Rimuru dengan skill primitive fire. Rimuru pun diselimuti dengan api yang sangat luar biasa. Rimuru sangat terkejut bahwa Yuki mampu menggunakan serangan sihir di mana waktu telah berhenti mengalir. Tapi semua itu masih belum cukup untuk mengalahkan Rimuru. Rimuru kini telah menganalisis sihir primitif dari Yuki dan mampu menciptakan serangan primitive ice, sihir yang mampu memblokir serangan api Yuki. Namun, semua ini masih dalam prediksi Yuki. Dan setelah itu, mereka berdua melesat dengan tebasan mereka kembali hingga pedang mereka saling berbenturan. Dan seketika itu juga, Yuki akan mengaktifkan sihir yang sangat rumit. Sebuah lingkaran sihir diukir pada Rimuru dan diaktifkan. Chrono Start Session. Itu adalah sihir superdimensional yang dapat melemparkan target dengan sangat jauh menuju akhir masa depan. Dan dalam sekejap, Rimuru kini telah menghilang dan akan menuju jauh ke masa depan. Karena Yuki merasa akan sulit untuk mengalahkan Rimuru, Yuki pun memutuskan untuk menghadapinya di masa depan. Dengan demikian, Yuki pun berhasil menyingkirkan Rimuru sesuai dengan apa yang dia rencanakan sejak awal. Dengan hilangnya Rimuru, operasi untuk menghancurkan dunia pun akan segera terwujud. Yuki kemudian menghidupkan waktu kembali. Di sana terlihat Milim duduk di tanah dan menangis karena kehilangan Rimuru. Namun ketika Milim bersedih, Ramirez memasang ekspresi yang sangat marah. Tanpa ia sadari, penampilan Ramirez kini telah berubah menjadi orang dewasa yang sangat cantik. Ramirez berteriak dengan berkata, "Rimuru pasti akan baik-baik saja. Ayo kita kalahkan orang itu dan mengembalikan Rimuru kembali." Dengan perkataan Ramirez, semua orang bangkit dari keterpurukan dan menatap Yuki dengan sangat tajam. Mereka semua pun bersatu dan melancarkan serangan terkuat mereka ke arah Yuki. Itu adalah serangan dahsyat yang tercipta dari para orang-orang terkuat di dunia. Tapi saat ini, Yuki mampu menggunakan berbagai kemampuan dengan menggunakan skill Ultimate Information King Akashic Records. Dengan itu, Yuki pun mengaktifkan Beelzebub untuk melahap serangan super dahsyat itu. Yuki pun tersenyum dengan senyum jahatnya. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Sate. Hajimeru ka. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.